Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devia Octavia Manalu, mahasiswi dari Universitas Microskill. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kerukunan antara umat beragama, dan saya telah melakukan wawancara terhadap 5 narasumber yang terdiri dari agama Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Eka Selvia Tampu Bolon. Pandangan Katolik tentang kerukunan umat beragama juga menggarisbawahi pentingnya menghormati perbedaan dan saling membangun dialog yang saling menghargai. Gereja Katolik mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dan memiliki martabat yang sama. Dalam doktrinnya, Gereja Katolik mendorong umatnya untuk berusaha menjalin hubungan dengan baik umat beragama lain, promosikan perdamaian, keadilan, dan solidaritas di antara semua umat manusia tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Adapun konsep dalam agama Katolik dalam menciptakan kerukunan umat beragama yaitu dialog antar agama. Gereja Katolik mendorong dialog yang jujur dan terbuka dengan umat beragama lain. Ini bertujuan untuk memahami dan menghargai perbedaan serta menemukan kesamaan dan membangun perdamaian. Deklarasi Non-Stand Aetate, dokumen penting dikasih Konseling Vatikan kedua ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara agama Katolik dengan agama-agama lain. Dalam Non-Stand Aetate, gereja mengakui kebenaran dan kesucian yang ada dalam agama lain dan mendorong kerjasama serta saling pengertian. Yang ketiga, prinsip cinta kasih. Ajaran Yesus Kristus tentang cinta kasih kepada sesama menjadi dasar utama dalam menciptakan kerukunan kasih. Tidak hanya terbatas pada sesaat umat Katolik, tetapi juga kepada semua orang tanpa memandang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Risma Yuliana. Saya menganut agama Islam. Pandangan agama Islam tentang kerukunan umat beragama yaitu menekankan prinsip toleransi, saling menghormati, dan perdamaian di antara umat beragama. Adapun cara agama Islam menciptakan kerukunan umat beragama yaitu toleransi dan perdamaian. Islam mengajarkan pentingnya toleransi dan perdamaian. Dalam Al-Quran banyak ayat yang berdampingan secara damai dengan penganut agama lain. Hubungan sosial yang baik yaitu Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan kehidupan bersama yang harmonis dengan masyarakat yang non-muslim. Perkenalkan, nama saya Septi Kristina Manalu. Pandangan umat Protestan tentang kerukunan umat beragama seringkali menekankan pentingnya kebebasan beragama dan tanggung jawab pribadi dalam mencari dan mengikuti kebenaran. Mereka mengutamakan di antara agama yang terbuka dan saling menghormati dengan tujuan mempercaya pemahaman bersama tentang nilai-nilai spiritual dan moral. Umat Protestan jadi sering menganggap bahwa perhubungan yang baik dengan umat beragama lain adalah penting dalam mewujudkan damai sejahtera dan memperjuangkan keadilan sosial di dunia ini. Bagaimana konsep agama Kristen dan menciptakan kerukunan umat beragama? Konsep agama Kristen dalam menciptakan kerukunan umat beragama didasarkan pada ajaran Yesus Kristus tentang kasih, toleransi, dan perdamaian. Beberapa prinsip utama yang dipegang dalam konteks ini. Yang pertama, kasih kepada sesama. Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama diri sendiri yang tertulis dalam Matius 22 ayat 31.
Ini berarti menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang agama. Toleransi dan pengampunan. Yesus juga menekankan pentingnya mengampuni dan memahami orang lain. Dalam Matius 5 ayat 44, Ia mengatakan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Yang ketiga, dialog dan kerjasama. Kristen mengajarkan pentingnya berdialog dan bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Tarigan. Pandangan seorang Hindu tentang kerukunan umat beragama didasarkan pada konsep toleransi, saling menghormati dalam kebebasan beragama. Dalam tradisi Hindu, terdapat keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam banyak bentuk dan nama, sehingga menghormati keyakinan orang lain adalah suatu kewajiban moral. Hinduisme mengajarkan bahwa semua agama adalah jalan yang sah menuju pencapaian spiritual dan semua individu menjadi kebebasan untuk memilih jalan spiritual mereka sendiri. Selain itu, konsep ahimsa atau non-kekerasan sangat penting dalam Hinduisme. Ini berarti bahwa seorang Hindu dianjurkan untuk tidak hanya menghindari kekerasan fisik, tetapi juga tidak menyakiti perasaan atau keyakinan orang lain. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama dipandang sebagai suatu yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sih konsep Hindu dalam menjelaskan kerukunan umat beragama. Konsep agama Hindu dalam menciptakan kerukunan umat beragama berdasarkan pada beberapa prinsip utama. Ahimsa atau non-kekerasan. Ahimsa adalah prinsip utama dalam agama Hindu yang mengajarkan untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun mental. Ini termasuk menghormati keyakinan praktik agama lain. Toleransi dan penghormatan. Agama Hindu sangat menghargai pluralitas dan mengajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan. Prinsip ini berasal dari keyakinan bahwa kebenaran adalah satu, tetapi jalan menuju kebenaran bisa berbeda-beda. Atau Ekam Sat Vibra Bahuda Vayandi Vasudaiva Kutumbakan. Ungkapan ini berarti dunia adalah satu keluarga. Ini mencerminkan pandangan eksklusif universal agama Hindu, menekankan bahwa semua manusia adalah bagian dari satu keluarga besar, sehingga penting untuk hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Perkenalkan, nama saya Nelawati Habiahan, agama saya Buddha. Bagaimana menurut pandangan tentang kerukunan umat beragama? Menurut pandangan agama saya tentang kerukunan umat beragama sangat positif dan mendukung. Ajaran dalam agama saya menekankan pentingnya toleransi, kasih sayang, dan menghormati keberagaman. Beberapa prinsip dasar yang mendukung kerukunan antara umat beragama dalam ajaran agama saya antara lain, pertama itu metta atau cinta kasih. Dalam agama saya mengajarkan untuk menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa diskriminasi. Kedua, karuna atau belas kasih. Belas kasihan. Maksudnya belas kasihan adalah sikap memahami penderitaan orang lain dan berusaha untuk meringankannya. Ketiga, upekha, keseimbangan batin. Agama kami mengajarkan mengembangkan keseimbangan batin dan ketenangan pikiran dalam seseorang untuk tidak berpengaruh oleh prasangka dan fanatisme. Keempat, sila atau moralitas, itu mengamalkan moralitas yang baik termasuk tidak menyakiti orang lain dan menghormati hak mereka. Kelima, itu Pancasila dalam agama kami. 5 sila dalam ajaran agama kami tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi zat yang memabukkan. Dalam agama kami juga mengajarkan pentingnya dialog dan pemahaman antara agama untuk memperkuat kerjasama dan perdamaian.
Dengan memahami dan menghargai pandangan serta praktik agama lain, agama kami juga dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai. Sekian dari saya, pandangan saya sebagai agama saya. Terima kasih.